Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Komang Teguh Prayoga, NPM saya 2020 3212 1406. Perkenalkan, nama saya IGD Agung Mertasa Dewa, NPM 2020 321 21408. Perkenalkan, nama saya Niko Mangnia Pusparini, NPM 2020 321 Perkenalkan, nama saya Nikada Megi Dwi Artini, NPM 2020 32131391. Perkenalkan, nama saya Imade Rupayana, NPM saya 2020 32121 418. Pengertian iklan menurut Thomas M. Grade SC, iklan dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang lewatnya pesan-pesan visual atau oral disampaikan kepada khalayak dengan maksud menginformasikan atau memengaruhi mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi. Fungsi iklan dapat dibagi menjadi dua, yaitu berfungsi memberi informasi dan membentuk opini atau pendapat umum. Yang pertama, iklan berfungsi sebagai pemberi informasi. Pada fungsi ini, iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan di pasar. Pada fungsi ini, iklan memberikan dan menggambarkan seluruh kenyataan secara rinci tentang suatu produk. B. Iklan berfungsi sebagai pembentuk opini atau pendapat umum. Pada fungsi ini, iklan mirip fungsi propaganda politik yang berupaya masa pemilih. Dengan kata lain, iklan berfungsi menarik dan mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Persoalan etis dalam iklan. Ada beberapa persoalan etis ditimbulkan oleh iklan, yaitu beberapa manipulatif dan iklan persuasif non-rasional, yaitu 1. Iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Iklan membuat manusia tidak dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk memperoleh produk tertentu. 2. Dalam kaitan dengan itu, iklan manipulatif dan persuatif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Yang ketiga, yang juga menjadi persoalan etis yang serius adalah bahwa iklan manipulatif dan persuatif non-rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau diri dari manusia modern. Yang keempat, bagi masyarakat modern, tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang tinggi akan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Makna menipu dalam iklan. Pembentuk citra rasa sebuah produk atau bahkan sebuah persoalan di tengah masyarakat. Iklan yang membuat pernyataan yang salah atau tidak benar oleh pembuat iklan dan produsen barang tersebut dengan maksud memperdaya atau mengecoh konsumen adalah bentuk sebuah tipuan, dan arena itu dinilai sebagai iklan yang tidak etis dan etika. Menurut Kant, menipu adalah memberi pernyataan yang salah secara sengaja dengan maksud memperdaya orang lain, di antaranya 1. Pernyataan yang sengaja dengan maksud memperdaya orang lain. Yang 2. Pernyataan yang salah itu berkaitan dengan janji pihak yang dituju untuk mengatakan apa adanya. Yang ketiga, pernyataan salah itu diberikan kepada orang yang berhak mengetahui kebenarannya. Kebebasan konsumen. Iklan merupakan suatu aspek pemasaran yang penting, sebab iklan menentukan hubungan antara produsen dengan konsumen. Timbulnya kebutuhan tidak semata-mata ditentukan oleh operasi produsen. Timbulnya kebutuhan ditentukan oleh banyak faktor, sebab produsen tidak hanya satu dan iklan pun tidak hanya satu. Itu berarti konsumen masih tetap mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya. Implementasi etika periklanan di Indonesia. Implementasi etika periklanan di Indonesia, para pelaku industri periklanan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPI) telah berhasil menyelesaikan dan menyepakati penyempurnaan atas buku Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI). Hal tersebut merupakan penyempurnaan kedua atas dokumen serupa yang pertama kali diikrarkan tanggal 17 September 1981. Penyempurnaan kedua ini dilakukan karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam industri periklanan dalam 5 tahun terakhir yang belum
tercakup dalam TKTCPI lama. Dalam kaitan ini, sebagian dari penyempurnaan yang diperlukan adalah untuk memperluas perspektif setiap permasalahan etika. Om Santi Santi Santi.